Ya, selamat pagi ya teman-teman yang boleh terus hadir di acara selama berapa hari nih? Mungkin 1 minggu ya. Ya, 1 minggu berturut-turut dari tanggal 19 sampai hari ini yang terakhir tanggal 25. Dan menjadi satu kebahagiaan sebenarnya ya kalau teman-teman ikut semua. Walaupun nanti ada di YouTube, tapi nggak tahu kapan bisa selesainya diedit, bisa cepet, bisa lama. But anyway, tema yang sangat dramatis dan tema yang sangat tidak pernah disadari oleh banyak setiap diri kita masing-masing. Akibatnya kita tidak mempunyai satu hasrat yang terus-menerus kontinuasi mau berubah dan diperbaharui di dalam pergerakan zaman yang sangat cepat. Selama 6 hari kemarin kita sudah banyak secara tidak langsung membahas tentang kerangka strategi daripada AI investment in life story. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi AI akan mampu menjadi satu tonggak sejarah yang makin besar, diawali di abad 21 fase ketiga tahun 2020-an ini menuju abad ke-22. Anda mungkin dan saya semua sudah masuk di dalam kuburan gitu ya. Tetapi kita sudah melihat cikal bakal pergerakan yang sangat relevan di abad 21 ini, bagaimana artificial intelligence secara khusus dan juga ChatGPT di dalam kemampuan untuk membentuk masyarakat yang sangat berbeda. Jadi teman-teman, saya membahas self sabotase ini kenapa? Karena ini menjadi kelumpuhan pribadi orang secara umum. Ini secara umum, bukan secara khusus, karena tidak mau berkembang, berkarya, dan terus-menerus belajar di dalam konteks kekinian. Jangan anggap sudah tahu dan tidak perlu belajar. Itu di dalam istilah manajemen, contemplation. Eh, Secara umum seperti itu, tidak hanya kontemplasi, tetapi juga menjadi hal-hal yang membukakan dan mematikan secara tidak sadar, sehingga akhirnya kita tidak mampu keluar dari kebuntuan-kebuntuan yang terjadi di sekeliling kita. But anyway, sekali lagi, apa yang dikasih oleh saya selama seminggu ini adalah satu desakan pribadi untuk bagaimana di dalam mudik, liburan panjang selalu belajar. Jadi jangan hanya gosip, provokasi, dan anggap diri sudah cukup, sudah tahu. Tapi lihat aja umur Anda, maju nggak kita? Lihat saja pengalaman Anda, dipakai tidak Anda dengan korporasi di dalam apa disebut ya, relasi-relasi di dalam kegiatan-kegiatan institusi yang terkait, apakah itu di rumah ibadah, keluarga, dan lain sebagainya. Kita lihat di semua hal yang terjadi, orang kita Indonesia secara umum, sekali lagi, belum menemukan satu derajat kesungguhan, kemauan, kemampuan untuk mau bersaing, dan akhirnya orang di dunia mengakui bahwa orang Indonesia itu mempunyai keunikan dan keberhasilan secara umum dan mempunyai majority kekuatan seperti bangsa Cina yang ada di Beijing, di Shanghai, di Guangzhou. Begitu juga orang Amerika, so pasti. India yang sekarang sedang wow, maju sedemikian rupa. Orang Indonesia belum dibicarakan sampai saat ini. Hanya apa ya, kesenangan-kesenangan yang sifatnya terlalu dangkal dan akhirnya tidak mampu berbicara di ruang publik. Karena kenapa? Pemahaman dan pengetahuannya itu belum mencapai sesuatu yang membedakan dengan realita yang ada. Kita lihat aja nih, berita-berita yang terjadi, baik itu berita hoax, baik berita yang intelektual, baik berita yang entertainment, baik berita yang turbulence, kecelakaan, baik berita yang sangat mengagetkan, tetap belum ada sampai saat ini menurut saya gitu ya, beritanya menonjolkan apa yang dihasilkan oleh kita sebagai bangsa Indonesia, ya kan? Malu loh. Saya ngeliat umur saya, wah ini kok masih begini ya. Bagaimana ini? Maka saya bagi gitu ya. Tapi saya tahu apapun yang dibagi dianggap acuh. But saya punya satu keyakinan. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun, cari yang namanya Coach Tom Tobing. Dia bicara apa?
Karena kenapa dia bisa ratusan topik, mungkin sudah 1000 topik dari sejak 2020. Zamannya situasi waktu virus corona. Itu terus rajin saya membahas. Baik yang berbayar di dalam konteks kelas mini MBA ataupun juga seminar-seminar lepas dan selanjutnya, dan juga masalah ini yang terus-menerus di dalam berbagai aspek, baik pendidikan, baik itu agama, baik itu manajemen, baik itu filsafat, teologi, dan lain sebagainya. Berarti saya sadar, saya bertanggung jawab kepada Tuhan selama saya dan Anda masih hidup di dunia. Bukan mental gaji bulanan. Kalau Anda dan saya mental gaji bulanan, I tell you honestly speaking, you cannot weigh, have diligently how you compete starting from yourself. Bagaimana kita bisa bersaing dalam diri kita sendiri, di dalam realita ada. Nah, sekarang saya masuk nih bahannya. Slide yang selanjutnya. Nah, slide yang selanjutnya saya mengatakan confidence without self-widened horizon. Terlalu cepat nih. Ya, confidence without self-widened horizon is critical for today leaders. Aduh, kacau nih. Ya, confidence without self. Jadi keyakinan tanpa diri punya wawasan yang luas itu sekarang menjadi kritikal, menjadi problem yang besar bagi setiap pemimpin. Kenapa tidak disadari? Kenapa tiong-tiong? Kenapa anggap diri tidak mau belajar? Saya saja yang sudah mature, sudah pengalaman sekian puluh tahun dan posisi yang sangat tinggi di korporasi dan juga kuliah yang sangat tinggi dalam hal ini S3 doktor, tetap mau bagi. Saya tidak mau egois. Kenapa kalau saya egois? Otak saya ini akan kropos, korosif, akan jadi sesuatu yang buntu yang akhirnya menggerogoti pembodohan secara sistematis tanpa Anda sadari ataupun tidak disadari. Disadari tetap saja ego, ya, baca nggak pernah, belajar nggak pernah, analisis nggak pernah, hanya tiong-tiong saja dan menunggu gaji pensiun, gaji bulanan selesai. Itulah yang selalu saya mengatakan confidence without self-widened horizon is critical for today leaders. Jadi satu keyakinan itu tanpa wawasan yang luas, diri kita, jiwa kita yang terlalu sempit akan membunuh jiwa Anda di dalam karakteristik sebagai pribadi. Maka what is life? From vision, integration to continuation. Jadi apa itu hidup? Hidup itu adalah harus punya visi. Visi itu datangnya dari Tuhan. Bukan visi waktu kita melamun di pantai, lalu katanya kita mau healing, tapi tidak dapat apa-apa. Saya selalu mengatakan banyak orang, baik mantan anak buah saya atau kolega, bos, bang, gue mau healing. Ntar kalau ada healing, lu kasih tahu ceritanya apa ya, lu dapat apa, lalu actionnya apa. Sampai saat ini, udah masuk 2023, healingnya apa? Nol. Artinya apa? You don't know yet. You don't know exactly what is life. Nah, maka saya mengatakan, what is life? Apa itu hidup? Harus punya visi. Visi datangnya dari Tuhan. Kita kan orang beragama. Kita ini kan ada iman. Kita ini kan berinteraksi dengan kitab masing-masing dari agama kita masing-masing. Lalu kita ada yang sholat, ya, ada yang berdoa, ada yang ke vihara, dan sejenisnya. Seluruhnya itu adalah contacting soul between you and God in your religion respectively. Berarti di sini memerlukan satu ketabahan, kesungguhan, dan ketenangan jiwa yang tidak mungkin diperoleh oleh setiap orang yang menganggap dirinya berhasil. Kalau Anda dan saya melihat cakrawala kehidupan, orang yang sukses karena dia punya mobilnya bagus, orang yang sukses karena gajinya besar, orang yang sukses punya propertinya dan sejenisnya, tetapi batin jiwanya dan lihat ke depan nol. Itulah yang mengakibatkan kenapa orang jenuh, kenapa orang panik di dalam situasi hidup yang hal seperti ini, apalagi yang sedang mudik, yang sedang libur lebaran. Saya mengatakan kepada teman saya yang perempuan ataupun yang laki, yang haji ataupun yang haja, my friends, my bestie, waktu lu pulang kampung, waktu lu dijebak oleh kemacetan, jangan stres. Dengerin lagu, dengerin ceramah gua.
yang ada di YouTube dan lu coba berpikir dan you coba komparasi dengan dirimu supaya itu menjadi injeksi, bisa menjadi satu prescription, menjadi satu obat yang Anda mau tidak mau harus memilih kesempatan itu yang tidak akan mungkin kembali lagi. Coba saja teman-teman, saya bilang sama teman saya yang haji dan haja, you lihat semua hal di dalam konteks karir kamu, apa yang kamu dapat dari YouTube yang kamu dengar. Sering nggak kamu dengar YouTube dari siapapun lah gitu ya. Dan kamu dapat apa dan bagaimana gerakan gebrakan kamu untuk mau belajar. Jadi apa yang kamu dengar dari setiap coach, pembicara, speakers, ataupun trainer, ataupun juga coach, ataupun juga sejenisnya, you dapat apa? Anda lihat Coach Tom Tobing begitu banyak topik dan begitu banyak bahan yang tidak berulang-ulang topiknya. Bayangkan, hebat bukan? Ini adalah satu investasi intelijen dan investasi di dalam menanam segala sesuatu yang dicatat oleh Google, oleh algoritma, sehingga ratusan tahun ke depan Coach Tom Tobing yang ada di seperti ini tidak akan pernah basi, tidak akan pernah hilang. Itulah kehebatan dari teknologi abad 21. Sayangnya banyak orang tidak sadar dan tidak mau belajar. Jadi kita perlu ada visi yang dari Tuhan, lalu kita harus dari visi mampu melanjutkan itu bukan setahun 2 tahun atau karena saya digaji, tapi kreativitas yang makin berkembang. Maka perlu integrasi antara iman, antara komitmen, antara strategik yang ada di dalam diri Anda. Maka mulai dari visi dan di tengah-tengahnya itu ada integrasi dengan continuation. Kalau punya visi, Anda melihat continuation sampai masuk ke lubang kubur tidak selesai pikiran Anda. Dan di tengahnya itu ada satu integrasi jiwa, pikiran, visi, dan komitmen yang tidak akan pernah berakhir. Slide selanjutnya. Nah, dari hal yang ini, saya ingin memajukan satu gambar yang sangat baik ini. Teman-teman bisa melihat, people say nothing is impossible, but I do nothing every day. Banyak orang mengatakan tidak yang mungkin, yang tidak bisa dikerjakan, ya kan? Tetapi ini kenapa lagi nih? Ya, problem ini. Yes. Ya, slide selanjutnya bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat ya. People say nothing is impossible, but I do nothing every day. This is ridiculous. Ada 10 hal yang saya catat. Pertama, lack of focus. Inilah yang terjadi. Fokus Lebih kita senang nggak ada. tidur di sini daripada main Akhirnya istri kita ya. kerja segala sesuatu itu buntu dan tidak menemukan sesuatu yang make sense. Yang akhirnya kita blindness in every corner of your life in career path. Ini sangat embarrassing. Yang kedua, multitasking. Itulah yang terjadi, banyak orang multitasking cuman karena disibukin. Tapi tidak ada satu rajutan bagaimana membuat arsitektur how you think and how you develop and how you action with segala sesuatu dengan detail. Yang ketiga, procrastination. Ini bangsa yang selalu tunda gitu ya. Itulah procrastination, menjadi berhala hidup yang mematikan jalur dan dirinya sendiri. Yang keempat, kacau lagi, lack of planning. Kita nggak buat rencana. Ya, berapa umur Anda? Apa yang Anda kerjakan buat next every years? Berkali-kali saya mengatakan di kelas mini MBA, sekarang ini strategic planning bukan lagi 5-10 tahun, tapi every years. Karena perubahan begitu cepat. Anda bisa lihat mengenai AI, ya kan? Artificial Intelligence membuat segala sesuatu kekuatan dari robotik. Itu menjadi satu deep learning yang sangat luar biasa. Lalu juga lack of sleep. Nah ini, saya juga sadar, saya hanya tidur 4 jam, terkadang 3 jam. Banyak ide, banyak ini, langsung kerjakan, saya nggak mau tunda. Atau di tengah-tengah malam saya bangun, langsung kerjakan apa lagi. Ini juga kurang bagus, kurang proper. Dan juga lack of self-care. Nah ini yang terjadi ya. Nomor 6 itu menjadi satu hal yang akhirnya blunder yang berkepanjangan, the lack of focus, multitasking, procrastination, lack of planning, akhirnya lack of self-care. Kita tidak peduli dengan diri kita. Kualitas berpikir, strategi karir hidup kita, dan bagaimana mengembangkan setiap sudut yang saya sebut adalah in every corner. Jadi segala sesuatu ada konsep nilai
bukan segala sesuatu yang tiong-tiong gitu ya. Yang ketujuh, negatif self talks. Ya, bagaimana self talk yang secara negatif itu akhirnya membunuh kita, membius kita, dan akhirnya kita susah menemukan segala sesuatu yang ada kemungkinan makna di belakang logika kita yang terbatas dan jiwa kita yang mau meluas. Fear of failures. Nah, ini kita takut membuat sesuatu yang salah, yang sesuatu yang ditolak. Itu sesuatu yang haram bagi saya, teman-teman. Yang kesembilan, perfectionism. Perfectionism tidak akan pernah perfect di dalam perfect. Tapi perfectionism akan menjadi proses menuju kebaikan yang tetap ada limitationnya. Yang ke-10, comparisonitis. Jadi kita harus terbiasa bagaimana membandingkan segala sesuatu dengan nilai keberuntungan, yaitu comparison advantage. Jadi tidak ada segala sesuatu itu membius kita, membual diri kita untuk keluar dari realita. Maka teman-teman lihat dari gambar ini yang di tengah, yang di kiri saya mengatakan accelerated learning, booster confidence, collective investment work. Kenapa? Karena dari tengah-tengah ini saya mengatakan unlocking the future. Jadi masa depan tuh unlocking. Masa kita kalah sama AI? Ya kan? AI dalam hitungan menit Anda bisa mendapatkan sesuatu. Sebagaimana kemarin itu saya mendengarkan satu hal yang bagus AI dari orang Solo, orang bule, orang Amerika yang menikah, yang istrinya orang Solo. Dia banyak menjelaskan, bagi saya itu sangat bagus. Dan saya akan undang dia mungkin bulan Agustus ke depan. Ada satu retreat dari Areopagus ya untuk para profesional. Dan di sini dikatakan unlocking the future. Jadi masa depan itu tidak bisa dibuat, masa depan itu tidak bisa dimatikan oleh Anda dan saya. Karena itu jalan begitu fantastic, tremendously. Dan juga lost productive or challenge to business continuity. Seperti awal saya mengatakan, banyak kita orang Indonesia secara umum itu tidak ada bagaimana kemajemukan, keunikan itu kita menemukan satu hal-hal yang terbaik, productivity yang terus-menerus menggarap jiwa kita, tidak disabotase dengan sesuatu yang mematikan. Jadi produktivitas itu adalah hal yang sangat mandatori. Kalau itu amblas, kalau itu terbius dengan situasi perubahan yang tidak ada makna, Anda dan saya akan mengalami satu self-sabotage. Maka drive, kita harus berkembang, kita harus maju, kita harus drive. Berarti kita harus mengendarai hidup Anda dan saya respectively dan mampu how you interpret and how you read the changes everything in our life in the front of things. Itu tidak mau bukan sebagai tawaran, tapi mandatori pribadi secara pribadi untuk kita mampu menghadapi hal itu. Maka kita perlu survive. Karena kalau kita survive, kita akan bisa menghadapi seluruh kemungkinan penjeblosan di dalam diri kita. Maka bertanyalah, slide yang di sebelahnya ini, great questions. Giving team the space to problem, solve, and brainstorm. Yang ketiga, treat both success and failure as opportunity to learn. Jadi bagaimana question-question yang agung, yang besar, yang luas, yang tidak pernah dipikirkan, akhirnya tidak timbul satu pertanyaan critical thinking dari orang yang anggap hebat. Itu akan digeser oleh zaman. Dan kita perlu memberikan satu tim, satu ruang untuk memecahkan satu masalah. Karena disitulah yang saya mengatakan otak Anda dan saya jangan korosif. Jadi perlu belajar, perlu menganalisis, dan perlu berani ngambil keputusan karena ada logika, structure, detail, even though it's too simple, but starting to new story your life, respectively. Maka di sini yang ketiga dikatakan treat both success and failure as opportunity to learn. Jadi yang namanya sukses, yang namanya kegagalan itu bukan the end of story, tetapi the new story you start begin. Nah, disinilah menjadi hal-hal yang menghidupkan, mentakjubkan. Maka saya katakan di sebelah kanannya ini yang paling ujung, true self play a central role is navigating dramatic changes in business in the world. Jadi self yang sejati yang benar itu karena damai dengan Tuhan. Kalau sudah mengetuk Tuhan yang mengetuk jiwa Anda dan saya, itu ada kemungkinan bertahta suara Tuhan di jiwa Anda dan saya, mengontrol self kita dan akhirnya di central role yang menuntun, yang menavigasi
perubahan itu begitu dramatis, tetapi itu bukan the end of story, justru itu adalah sesuatu yang dynamic story. Selama Anda dan saya masih hidup, belum menuju lubang kubur. Jadi malu kita, embarrassing kalau kita malu. Slide yang terakhir. Nah, slide yang terakhir menjadi kesimpulan saya, menjadi quote saya yang selalu sudah saya katakan ini. Personal agile, jadi pribadi yang gesit, jauh menatap ke depan karena memiliki kualitas berpikir dan inovasi keluar dari jebakan kebuntuan. Ini satu kalimat mungkin 2 tahun yang lalu saya tulis menjadi quote saya. Jadi kalau kita orang yang gesit, karena kita baca, kita berpikir kritis, kita komparasi advantage, dan kita menelusuri seluruh perkembangan zaman dari orang-orang super hebat, dan kita tidak menghina orang itu walaupun jahat, orang itu walaupun terlalu sombong, tapi kita melihat titik temunya di mana, sehingga akhirnya kita bisa menilai, mengukur diri sendiri, menatap jauh ke depan, karena kualitas berpikir kita berkembang, lentur. Ya, kalau sudah lentur, dia tidak mungkin korosif. Dia terus dilubrikasi dengan berita yang kita baca, dengan pikiran-pikiran yang kita analisis. Dan akhirnya timbullah inovasi-inovasi, dan akhirnya menjadi disruption in small things, even though it's really accelerated. Jadi ini sangat perlu kita pikirkan supaya kita tidak terjebak dalam kebuntuan-kebuntuan apa yang terjadi. Bisa aja kita lihat seluruh orang Indonesia secara umum, sekali lagi, itu sedang liburan. Banyak sekali ke Bali, ramai sekali. Lalu saya lihat lagi ada yang ke Jepang, ada lagi yang ke Singapura, ada lagi yang ke Bangkok. Tapi yang paling ramai, kalau saya lihat beritanya, adalah ke Bali. Dan memang Bali satu tempat yang menarik, ada satu kesan mendalam. Jadi, my friends, my bestie, apa yang saya katakan self-sabotage, tema ke-7, 7 hari berturut-turut dari setengah 9 sampai jam 9, akan menjadi satu konklusi yang sederhana sekali. Belajarlah, dengarkanlah, dan pikirkan, lalu kasih lubrikasi, referensi, books apa, lalu berita-berita apa yang Anda dan saya secara pribadi diolah, di blended, akan menjadi kesegaran. Oke guys, thank you Dan. Terima kasih.